Resep obat. Terima kasih sudah mengantarku kembali ke hotel. Obat berupa biji harus dibungkus saat direbus. Obat berupa batu harus direbus lebih lama. Ada banyak detailnya. Tidak heran kamu selalu memasak obat sendiri. Setiap orang punya gejala yang berbeda. Pengobatan Tiongkok mengutamakan pengobatan yang tepat untuk penyakit yang sesuai. Hei, kakek. Kakek, ada apa? Baik, saya segera ke sana. Itu ada di kepala saya. Jarum. Apakah itu sudah punah? Ambil saja. Putus. Bahkan diagram titik tekanan di buku itu sangat jelas. Ini benar-benar harta karun. Aku akan terlambat. Bermain pahlawan lagi. Tidak apa-apa, luka kecil. Mengapa kamu tidak mendaftar? Profesor Wu. Saya ingin bekerja lebih awal, karena kondisi ekonomi keluarga. Tianyu, kau adalah muridku yang paling berbakat. Kau sama sepertiku. Benarkah Anda benar-benar percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok? Kapan Anda mengubah pikiran Anda? Jika ada hal yang perlu diteliti, datanglah kepada saya. Terima kasih, Profesor Wu. Saya baru-baru ini sedang mempelajari Bao Puzi, karya Guru Gehong. Apakah Anda tahu tentang itu? Bao Puzi, ada banyak pertanyaan di dalamnya. Saya ingin bertanya kepada Profesor. Profesor Wu. An Yixuan. Hua Tianyu. Profesor Wu, bagaimana kalau kalian mengobrol dulu? Saya akan berkunjung lagi lain waktu. Ibu. Karya Dr. Dewa Gehong. Berusia 1800 tahun. Kakak. Ini pasti palsu, kan? Jangan bicara omong kosong. Ini adalah barang langka yang asli. Buku, Bao Puzi, karya Master Gehong. Kau pikir, Bao Puzi bisa diletakkan di sekolah kita? Tolong, kau wanita murahan, berani-beraninya kau di luar sana, mengakali aku, panggil satpam. Berhenti. Jangan mendekat. Jangan bergerak. Tempat apa ini? Bao Puzi, bagaimana bisa ada di sini? Kenapa semua masuk ke kepalaku? Pahlawan. Akhirnya kamu sadar juga. Aku bilang, lain kali bisa nggak? Jangan bertindak gegabah, lihat orang lain bawa pisau. Kamu malah nekat menyerang. Gimana dengan cewek itu? Dia nggak apa-apa. Lagi di ruangan sebelah, ngurus lukanya. Apakah museumnya masih buka? Aku ingin melihatnya lagi. Tidak bisa lagi. Pameran sudah ditutup. Barang-barang Guru Gehong semuanya hilang. Hilang? Semuanya hilang. Karya Guru Gehong. Yang di museum itu palsu. Yang asli ada di kepalaku. Kau adalah Hua Tianyu. Keluar sebentar. Aku akan segera mengirimnya. Untuk kuliah di luar negeri. Bibi. Aku dan Yang Fan, dia. Kamu dan dia tidak mungkin. Dia tidak mengerti. Kamu seharusnya paham. Manusia itu dibagi dalam tingkatan. Bu, jangan seperti ini. Kamu kenapa bisa keluar sendiri? Maaf. Pasien butuh istirahat. Tolong kalian pergi. Hua Tianyu. Berhati-hatilah, Bibi.
Kakek, ada apa? Baik, saya akan segera datang. Kakek An. Apa yang terjadi? Kakek, siang tadi bukankah masih baik-baik saja? Kakek An. Jika Anda mempercayai saya, izinkan saya memeriksa nadi Anda dulu, kakek. Murid Profesor Wu Zuorong. Nenek An, detak nadimu ini, kenapa rasanya terlalu kuat? Dadanya terasa sesak. Kita sebaiknya segera pergi ke rumah sakit. Ini bisa jadi serangan jantung yang mendadak dengan tingkat kematian yang sangat tinggi. Kakek, kami akan pergi ke rumah sakit sekarang. Cepat bantu kakek ke tempat tidur. Cepat, kakek. Cepat panggil ambulans, kakek. Tunggu sebentar. Saya akan segera kembali. Angkat layar, kepala uang. Kamar rawat kalian, kapan jadi ruang bantuan? Orang-orang yang tidak jelas, bisa masuk. Jangan selalu ngomong seperti itu. Kamu masih membela dia. Nona ini. Tolong berbicara dengan lebih sopan. Pacarku. Bukan orang yang sembarangan. Kathleen. Dia adalah putri keluargaan. Keluargaan datang ke kota Tianning kali ini. Investasi sudah lebih dari 10 miliar. Pimpinan sangat memperhatikannya. Kenapa kamu tidak bilang lebih awal? Anda juga tidak memberi saya kesempatan untuk mengatakan apa-apa. Dia sudah ada yang baru. Mau lihat apa lagi? Sungguh tidak berguna. Tianyu. Ayo kita pergi lihat kakek An. Ada apa di luar? Kenapa berisik sekali? Tidak apa-apa, kakek. Perkara semalam. Yixuan sudah bilang padaku, kalau bukan karena kamu, aku sekarang sudah melewati jembatan Naihe. Kakek An, Anda memang berumur panjang, Raja Yan tidak berani menerima Anda. Kakak Su Hao, kau datang. Mendengar kabar itu, segera bergegas kemari. Kakek An, bagaimana kabar Anda? Sudah jauh lebih baik, kali ini berkat Tianyu. Kakek bisa selamat tanpa cedera. Keluarga An berhutang budi padamu. Nanti kalau ada yang perlu dibantu, kami akan siap membantu. Katakan padaku. Mundur dulu. Kamu sedang apa? Cepat. Jarum naga giok putar 9, jarum kelima, tempat yang mencapai ki sejati. Bangkitkan orang mati. Putuskan reinkarnasi. Dokter. Beri jalan, pasiennya sudah sadar. Tianyu. Terima kasih banyak. Jangan khawatir. Siapa yang memberi wewenang padamu? Kamar ini sudah kami pesan sejak lama. Bagaimana bisa ada orang yang tinggal di sana? Ah, tidak. Dengarkan saya. Saya tidak mau mendengar penjelasanmu. Segera suruh orang di dalam itu pindah. Jangan seperti itu. Di mana kepala uang kalian? Suruh dia cepat datang ke sini. Ketua uang. Silakan Anda lanjutkan pekerjaan Anda. Troat, Ketua Lu. Mulut, tolong jangan marah, pasien di dalam itu, baru saja berhasil melewati bahaya jiwa. Well Odene Tianyu. Mengangkat layar. Hidup berani mencoba. Apakah itu yang kamu katakan? Iya, kegagalan adalah ibu dari kesuksesan. Apakah itu yang kamu katakan? Percaya atau tidak, saudaraku, tentu saja saya percaya. Tapi kamu ini, kalau begitu kita berangkat. Kamu sebelumnya gagal ujian teori 3 kali ya. Profesor Wu. Tianyu, duduk. Saya punya teman yang membuka toko obat, butuh tenaga kerja. Kamu bisa pergi ke sana untuk membantu, mendapatkan sedikit uang hidup. Terima kasih atas perhatian Anda, posisi murid utama saya. Masih saya simpan untuk Anda. Terima kasih,
Profesor Wu, masih belum mengganti panggilan, Guru. Terima kasih atas bimbinganmu, Guru. Ini hadiah untuk upacara perguruan. Gelang guru, ternyata bereaksi dengan kitab Bao Puzi. Dengan begitu, penelitian obat-obatan, itu bisa dimasukkan dalam agenda pembahasan. Ada juga obat baru. Apakah kamu tahu, pil penolong jantung cepat dari RB? Saya tahu. Efek obatnya sangat baik, populer di seluruh dunia. Obat ini adalah ramuan obat tradisional Cina. Kami bisa membuatnya. Ini lebih baik dari itu. Saya mengerti maksudmu, masalah ini biarkan kami yang bahas. Akan dibahas pelan-pelan. Ada satu hal lagi, mengenai bantuan untuk Tuan An. Saya sudah mendengarnya. Hari ini saya berencana mengajakmu. Lihatlah seorang anak. Anak ini, setelah ayahnya mengalami kecelakaan mobil, sangat ketakutan. Tidak bicara. Berpegangan pada ibunya dan tidak mau melepaskannya. Tuan, saya punya cara. Kau ikuti resep ini, tolong buatkan ramuan obat tradisional Tiongkok, kirim ke hotel ini, hotel. Aduh, jangan bilang kamu sudah memanggilnya. Aduh, aku bilang Su Yang Fan sudah pergi. Kamu nggak perlu menyerah seperti ini, kan? Kamu mikir apa sih? Pergilah. Benar, tenggorokannya, naik taksi saja, jangan mengemudi lagi. Sudahlah, aku tahu, kamu pergi saja. Halo, Kak Tian. Profesor Wu yang menyuruhku datang. Oh, begitu. Profesor Wu menelepon dan memberitahuku. Silakan masuk. Saya sudah mengetahui kondisi umum anak ini. Saya sudah memahaminya. Bolehkah saya memeriksa nadinya terlebih dahulu? Tentu saja, silakan. Penyakit ini. Ada cara yang bisa dicoba. Namun ada risikonya. Semua dokter terkenal di seluruh dunia. Sudah saya cari. Jadi sekarang, apapun caranya, saya bersedia mencoba. Tian Jie, maafkan saya. Ah, kamu sedang apa? Jatuh dari kuda. Menerima rangsangan yang berat. Tidak bisa berbicara lagi. Kemudian, Guru Gehong, di rumah anak tersebut, tanpa sepengetahuan keluarga sama sekali, mengembalikan kejadian itu, sesuatu yang jatuh dari atas kuda. Anak itu langsung sembuh. Saya tidak bisa mengembalikan kecelakaan itu. Jadi saya hanya bisa mulai dari anak, orang yang paling dekat dengannya. Biar anak itu melihat gambaran paling menyakitkan baginya. Jangan menangis. Kamu akhirnya datang. Kakak, apa yang terjadi? Kenapa kamu datang? 1807, apakah kamu masih ingat aku? Dulu waktu sekolah, aku duduk di belakangmu. Jiang Jingseng. Iya, iya, iya. 1807, sudah bertahun-tahun tidak bertemu. Kamu semakin cantik. Kamu selalu bilang hal baik kalau lihat perempuan. Aku masih ingat waktu sekolah dulu. Suatu kali pergi ke pantai untuk kemah musim panas. Tianyu mengintip kamu mandi. Bahkan ketahuan oleh Bibi Liu. Bagaimana kabar kakek An akhir-akhir ini? Aku datang hari ini. Karena hal itulah aku datang. Kakek sudah pulih dengan baik. Ini cek. Ini keinginan orang tua di rumah. Kita kan teman lama. Ini tidak bisa saya terima. Aku tahu kau tidak akan menerimanya. Tapi, aku sudah jauh-jauh datang ke sini. Tidak mungkin pulang dengan perut kosong, kan? Ayo, aku ajak kamu makan. Anakmu sudah lebih baik hari ini, Tianyu. Aku bahkan tidak tahu bagaimana harus berterima kasih padamu. Tahukah kamu? Selama ini, Nanan untuk pertama kalinya tidur nyenyak sekali. Itu bagus. Saya menambahkan obat lain ke dalam ramuan herbal agar anak itu tidak terlalu pahit saat diminum. Ah, tahukah kamu, anakku kemarin panggil aku ibu. Itu hal yang baik. Saya tidak menyangka pemulihannya begitu cepat. Tianyu. Saya benar-benar tidak tahu harus bagaimana mengungkapkan rasa terima kasih saya. Saudari Hou Man Kiong. Kamu ini sedang melakukan apa? Tianyu. Jika kamu tidak keberatan, aku akan menganggapmu sebagai adik mulai sekarang.
Ada yang membuat keributan. Apakah ini terkait dengan produk kita? Tidak, kami sudah memastikan dengan dokter. Baik, saya tahu bahwa gambar itu masuk. Kalian suruh bos kalian datang dan jelaskan langsung ke saya. Kalau tidak, tutup saja toko ini. Saya adalah pemilik toko ini. Coba lihat wajah saya pakai produk kalian sebelum ada bukti. Mohon Anda memperhatikan ucapan Anda. Kalau tidak saya akan menuntut Anda karena pencemaran nama baik. Hai, semua, lihatlah, jika suatu hari nanti kalian di sini, kulit kalian mengalami masalah, bos langsung menuduh kalian melakukan pencemaran nama baik. Jika saya bisa membuktikannya, bukan masalah produk. Apakah kamu tidak harus minta maaf? Siapa kamu? Apakah kamu mengonsumsi ginseng atau obat-obatan sejenis ginseng kemarin malam? Api dalam tubuhmu terlalu kuat, hanya dengan 2 jerawat ini. Tidak akan bisa keluar begitu saja. Racun panas dan lembabmu ini tidak dihilangkan. Besok pagi kau akan mata merah dan sakit telinga. Lalu bagaimana cara mengobati racun panas ini? Seharusnya aku tidak asal menyimpulkan, lalu menyalahkan produk. Aku kira kau adalah pelanggan Tuan Tian. Saya akan sembuhkan racun lembab Anda. Anda seorang dokter Tiongkok, kan? Kak Zhao. Ini adalah Hua Tianyu. Dia adik saya. Saya akhir-akhir ini, tiba-tiba muncul banyak bintik-bintik kuning kecoklatan di wajah saya. Bisakah Anda membantu saya memeriksanya? Tolong Kak Zhao periksa Tianyu. Tolong periksa saya juga. Semua orang, jangan khawatir dulu. Izinkan saya memperkenalkan kepada kalian. Dr. Hua adalah dari Fakultas Kedokteran Tiongkok, Universitas Kedokteran kita, murid terbaik Profesor Wu Zuorong. Saya sudah meminta bantuan Dr. Hua. Ayo, kita akan membuat semua orang terpukau menjadi konsultan medis. Mulai sekarang, semua anggota Platinum bisa gratis meminta Dr. Hua untuk melakukan perawatan. Tianyu, aku sudah mengatakannya kok. Pekerjaan ini, kamu harus membantu juga. Mantan Kiong Jie. Saya sudah siap untuk naik perahu bajak laut. Jika sudah disepakati, setiap minggu harus datang untuk memeriksa. Saya juga ingin meminta bantuanmu. Katakan saja. Saya juga ingin meminta bantuanmu. Katakan saja. Saya punya resep obat untuk memperbaiki kondisi kulit, menghilangkan bintik, dan menghilangkan bekas luka. Memiliki efek yang sangat baik. Jika kamu setuju, saya ingin memanfaatkan salon kecantikan kita untuk mempromosikan produk. Tianyu, saya pasti percaya dengan kemampuanmu. Kami perlu melihat produk jadi ini terlebih dahulu. Baiklah. Saya bisa mulai mempersiapkannya sekarang. Besok saya bisa membawanya. Itu tepat. Besok, Ruyu seharusnya juga sudah kembali. Oh, aku belum sempat memberitahumu, kan? Toko ini adalah toko yang aku buka bersama Yan Ruyu. Dia juga sahabat baikku. Biasanya, dia yang mengurusnya. Kamu itu Nona. Permisi, Anda adalah adik laki-laki saya, sejak saya masuk. Kalimat ini sudah kau tanyakan padaku 2 kali. Bukankah kakakmu Man Kiong sudah memberitahumu siapa aku? Kalau begitu, kakak percaya padamu sekali ini. Lalu bagaimana? Kenapa kau memegang pisau begitu saja? Mudah saja. Aku tidak percaya orang lain. Aku hanya percaya diriku sendiri. Oh ya, dan juga Kak Man Kiong. Seberapa sering mengganti obat baru? 6 jam. Kalau begitu, aku harus tinggal di sini selama 6 jam. Jika 6 jam itu efektif, kita akan bicara tentang kerjasama. Dia tidak mengganggumu, kan? Tidak. Dia hanya suka bercanda. Kakimu kenapa sampai luka? Bukannya karena adikmu yang tergoda? Jangan asal bicara. Aku belum tahu apa yang terjadi padamu. Cepat katakan apa yang terjadi. Aku hanya ingin mencoba khasiat obatnya. Kau gila? Mau mencoba khasiat obat, kenapa harus dirimu sendiri yang jadi kelinci percobaan? Saya pikir jika obat ini berhasil, saya berencana untuk mempromosikannya di acara televisi itu. Maksudmu? Sister Man Kiong, atau kalau begitu lebih baik dibatalkan saja, untuk menjadikanmu perwakilan dan mempromosikan produk ini, hanya dengan Xiao Qingcheng yang bisa mendapatkan popularitas. Lagi pula, apakah kau bisa masuk acara ini? Kau juga harus melewati produser.
Bolehkah saya menunjukkannya pada Nona Qi? Nona Qi. Dia adalah dokter Tiongkok, dari program lain kami. Biarkan Guru Hua memeriksanya. Kalau begitu, tolong, Guru Hua. Apakah kita punya jarum perak, jarum yang untuk akupuntur? Ada, saya akan mengambilnya sekarang. Akupuntur hanya bisa meredakan rasa sakit sementara. Jika ingin sembuh total, harus ke rumah sakit. Ayo, Guru Hua. Tunggu sebentar. Aku masih sedikit khawatir. Tidak apa-apa, aku percaya pada Guru Hua. Kilauan gelang ini. Sebelumnya memang tidak salah penglihatanku. Lebih banyak dari tadi. Tetap saja tidak boleh melakukan gerakan yang terlalu keras. Datang, penata rias. Guru Hua datang. Mari bicara di sini. Guru Hua, ya, kali ini, ya, benar-benar berkat kamu, tentang kita yang muncul di acara Tianyu. Apakah Guru Hua sudah tahu? Pemirsa kita, mendengar Kak Man Kiong menceritakan beberapa hal. Sebelumnya aku sangat khawatir, orang awam tampil di acara ini. Bukannya aku sombong, Tianyu di acara, senyum kita memikat kota. Tanggapannya sangat baik. Bagaimana? Dimanapun, semua orang bisa melihatmu. Apakah ini juga tempat kamu datang? Tempat apa? Semua orang bisa melihatmu. Apakah ini juga tempat kamu datang? Direktur Lu. Tolong tinggalkan stasiun televisi. Direktur Lu. Bu Hua, Guru, adalah tamu undangan kami. Kalau begitu, cari orang lain untuk menggantikannya. Apa maksudnya ini? Nona Qi. Ini bukan urusanmu. Kau sebagai seorang bintang, seharusnya memperhatikan perkataan dan perbuatanmu. Kalau begitu, karena saya tidak mengatakan ini, minta kepala stasiun datang saja. Direktur Lu, saya ada sesuatu yang ingin saya laporkan kepada Anda. Mari kita keluar dan bicara. Seorang aktor sialan, berani menggunakan kepala stasiun untuk menekan saya. Direktur Lu, tenanglah. Pergi. Di bandara. Saya sudah menghubungi Paman Zhang untukmu. Setelah kamu tiba, langsung hubungi dia. Saya ingin bertemu dengannya sekali lagi. Pikirkan lagi. Ada apa lagi? Belum siap. Aku bilang. Aku ingin bertemu dia untuk terakhir kalinya. Ada yang bisa dilihat? Di rumah sakit hari itu, kau belum melihatnya, sejak kecil hingga dewasa. Aku selalu menuruti semua kata kalian, termasuk kepergianku ke luar negeri kali ini pun. Aku hanya ingin mengucapkan selamat tinggal dengan baik padanya. Apakah itu pun tidak boleh? Tidak boleh. Ibu, aku belum pernah merasa sekecewa ini padamu. Saya tidak tahu bagaimana kamu memikat putri saya. Hua Tianyu, kita lihat saja nanti. Nona Qi. Terima kasih telah membantu saya, Tianyu. Kita pergi, Nona Qi. Istirahatlah yang cukup. Zilin, kau sejak debut tidak pernah memiliki berita negatif. Kenapa ikut campur dalam masalah ini? Tadi dia membantuku. Untuk orang yang baru sekali bertemu ini, telah membuat marah orang-orang di stasiun televisi. Untungnya, mereka semua adalah orang-orang kita. Kalau mereka orang lawan, entah bagaimana, mereka bisa menulis bahan buruk tentang kita. Hua Tianyu. Kak. Mikir apa sih? Suami kakakmu akhir-akhir ini makin sibuk. Dan makin jarang. Tian-Tian juga sudah bersekolah di taman kanak-kanak. Kalau kamu nggak ada kerjaan, coba cari kerja. Dandanlah. Percantik dirimu, jangan sampai kamu tertinggal zaman, ya. Lalu kamu bilang, saya seharian di rumah ngurus anak. Dandan buat siapa sih? Kamu nggak takut? Kakak ipar saya mikir, bunga liar di pinggir jalan lebih harum. Jangan ngomong sembarangan. Kakak ipar saya bukan orang seperti itu. Iya juga. Lagi pula, kakakku secantik dewa. Oh iya, Tianyu, aku dan suamimu. Baru-baru ini ingin punya anak kedua, ingin pindah ke rumah yang lebih besar. Mau beli satu lagi. Ya sudah. Beli saja, kakak iparmu bilang. Ingin bercerai sementara, supaya bisa membeli rumah kedua, dan bisa menghemat sedikit. Tidak bisa, kamu pelankan suaramu. Ngomong apa sih? Saya tidak peduli dengan kamu dan kakak iparku. Bagaimana menurutmu, masalah perceraian palsu ini? Saya benar-benar tidak setuju. Bahan obat lainnya, sudah ada pemasoknya. Pabrik obatnya juga sudah ditentukan. Sister Ruyu.
Kamu benar-benar dapat diandalkan. Waktu adalah peluang bisnis. Belum pernah mendengarnya? Sister Ruyu, saya ingin meminta gaji saya bulan ini lebih awal. Apakah itu memungkinkan? Kenapa? Apakah Anda akan pergi? Sedang mencoba menyenangkan gadis mana? Lupakan. Aku tidak akan bertanya. Ada kesulitan apa? Katakan saja padaku. Tapi, kalau dipikir-pikir, kau berencana bagaimana menggunakan benda kecil ini sebagai obat? Untuk itu, kita perlu bantuan ahli. Kamu bisa ikuti cara yang saya katakan. Kembali dan coba lagi. Terima kasih, Guru. Apakah kamu sebelumnya sudah memahami terapi aromaterapi obat Tiongkok? Pernah mendengar sedikit tentang terapi aromaterapi obat Tiongkok, yaitu memanfaatkan ramuan herbal dengan aroma wangi yang berkhasiat untuk mengobati penyakit. Bagi kita orang awam, itu adalah aroma ramuan herbal. Bagi orang biasa, belum tentu begitu. Tidak heran, saya punya seorang teman sebelumnya, terus mengeluh tentang salep ini. Baunya terlalu menyengat. Obat ini akan digunakan secara komersial, jadi harus mempertimbangkan juga pengalaman pasien selama proses penggunaan. Hari ini saya pergi saja beli beberapa ramuan obat, masukkan ke dalam salep. Murid yang cerdas. Guru masih harus mengingatkanmu, obat ini, jika ditambahkan jangkrik emas, kau sendiri masih perlu sedikit usaha ya. Tidak masalah, Master, serahkan saja padaku. Zeng Zeng. Kita ini kan saudara. Saudara sedang kesulitan, bukankah seharusnya kita saling membantu? Rasanya agak familiar. Aduh, hari ini kita akan membuat semua salep sekaligus. Ya, baik. Tidak mungkin. Ini putri dari rekan kerja ibuku. Kau memanggilnya Kian-Kian? Ya, siapa sih rekan sekantor yang begitu dekatnya, sampai berciuman-ciuman? Tianyu. Kau salah paham. Kau kira aku salah paham tentang apa, Tianyu? Saya akan menjelaskannya pada istri saya sendiri. Kau tahu dia sudah punya istri, kan? Rela menjadi pelakor. Jika kau masih punya sedikit rasa tanggung jawab, aku menyarankanmu untuk segera putus dengannya. Jika kau berani menyakiti kakakku dan Tian-Tian, aku pasti akan membuatmu membayar 2 kali lipat. Bos, harus memberitahu Kak Tianyin nggak? Kenapa nggak bilang aja? Aku khawatir kakak nggak bisa tahan. Lagi pula Tianyin masih sangat kecil. Aku kenal 2 orang, mungkin mereka bisa bantu. Bantu aku selidiki 2 orang itu. Kapan tepatnya kamu cerai dengan dia? Harus tunggu sebentar lagi. Apakah kamu benar-benar peduli padaku? Bagaimana mungkin aku tidak peduli padamu? Ini semua demi AGGG. Dia adalah ibu dari anak itu. Pengadilan akan lebih condong padanya. Tapi dia tidak bekerja. Dia sama sekali tidak bekerja. Tidak punya hak untuk membesarkan anak. Itu hanyalah alasanmu. Kamu tidak rela meninggalkannya. Bukankah aku sudah memperkenalkan ibuku padamu? Lagi pula dia juga sudah setuju denganmu. Lalu adiknya. Bagaimana kalau dia mengatakannya? Dia tidak akan mengatakannya. Kali ini, Miss Qi ikut bersamamu untuk merekam acara. Dr. Hua, berjumpa lagi. Nona Qi, bagaimana kabar pemulihannya? Berjalan sudah tidak masalah lagi. Kita tunggu acara selesai direkam, baru kita mengobrol lagi ya. Kita hanya punya waktu setengah jam loh. Halo semuanya, selamat menyaksikan segmen wawancara berita bintang kreatif, ritme kehidupan perkotaan, semakin cepat. Hari ini kita akan membahas perempuan. Bagaimana cara mereka berjuang di dunia kerja, dan tetap menjaga kecantikan mereka. Mari kita sambut tamu misterius kita hari ini, Qi Zilin. Halo pembawa acara, halo semuanya, dan juga dokter pengobatan tradisional Tiongkok yang mempesona, Hua Tianyu. Guru Hua, mari kita sambut. Selamat pagi. Pembawa acara, selamat pagi. Nona Qi, selamat pagi. Para penonton, kalian berdua adalah peserta pertama dalam acara kami, benar? Zilin, saya ingin bertanya, sudah berapa lama Anda debut? Berapa lama sudah? Sekitar 3 tahun. Lalu saya juga ingin bertanya, saya melihat Anda. Biasanya pekerjaan Anda sangat sibuk, tetapi kulit Anda sangat bagus. Apakah ada rahasia perawatan yang bisa dibagikan kepada semua orang? Dulu saya biasanya, karena pekerjaan saya, sering memakai makeup dalam waktu lama. Jadi, pembersihan wajah dan hidrasi sangatlah penting. Oh iya, setiap pagi saya bangun, saya selalu minum segelas air dingin. Guru Hua,
Tadi mendengarkan saring tentang pola makan sehari-hari dari Zilin. Apakah ada saran yang baik untuknya? Kebiasaan makan Nona Ki tidak terlalu baik jika dibiarkan terus-menerus. Mungkin akan sakit. Benarkah? Contohnya kamu tadi bilang, bangun pagi, segala sesuatu dimulai dengan segelas air dingin. Tapi temanku mengatakan padaku, ini bisa mengeluarkan racun. Menurut teori pengobatan Tiongkok kami, ini adalah energi vital tubuh saat sedang aktif. Di pagi hari, tubuh manusia memiliki sedikit api kecil yang baru menyala. Tapi Nona Ki, segelas air dingin diminum. Suara, puff, dan langsung padam. Guru Hua, kamu ini terlalu menakutkan. Bangun pagi. Lebih baik minum air hangat. Jika ini terus berlanjut, pasti akan merasa kedinginan di perut. Kita bisa melakukan percobaan kecil. Orang normal, jika menggunakan jari telunjuk, menekan bibir. Setelah darah kembali mengalir, warna yang terlihat adalah putih. Jika perut kedinginan, itu warna hijau kebiruan. Guru Hua, tolong periksa untuk saya. Nona Ki, Guru Hua, proses perekaman program kali ini sangat lancar. Terima kasih atas kerja keras kalian. Anda juga telah bekerja keras. Panggil saja saya Zilin. Saya sangat menyukai gaya presentasi Anda. Nanti jika ada keperluan, bisa telepon saya. Tuan Hua, bolehkah saya menambahkan WeChat Anda? Baiklah. Biasanya selain beberapa resep kesehatan, saya juga mengirimkan resep makananku. Kamu bisa melihatnya lebih sering. Terima kasih banyak. Kakman Kiong. Bag baru dari Sengji Yurongdan sudah terjual. Seperti yang dikatakan Ruyu, beberapa hari terakhir masih ada yang mencarinya untuk menambah pesanan. Benar-benar sangat bagus. Kak Ruyu belum datang ya, mungkin ada di bawah. Lagi ngapain? Aduh, aku kaget. Sudah lihat kan? Cepat bantu aku pindahkan. Banyak sekali barangnya. Mau dibawa kemana semua ini? Aduh, lumayan berat juga ya. Isinya apa sih? Kamu tidak usah peduli. Aku bawa kamu ke suatu tempat. Ayo naik mobil. Mau kemana naik mobil? Kata aku naik mobil ya naik mobil. Nenek Su. Ini teman saya, Tianyu. Ruyu sudah datang. Saya membawanya ke sini untuk memeriksakan matanya. Baiklah. Terima kasih. Terima kasih banyak, Tianyu. Ini Nenek Su. Beberapa waktu yang lalu, matanya tiba-tiba. Begini kondisinya. Sudah ke banyak dokter, tapi tidak ada kemajuan. Obat yang sebelumnya diberikan, sudah Anda minum? Sudah. Tapi matanya ini, semakin lama semakin kabur. Saya cek nadi Anda dulu. Baiklah. Sepertinya perlu aku puntur. Saya akan mengambil jarumnya. Silakan. Di musim panas ini, kenapa kau mengenakan syal? Mataku memang kurang baik. Harus dipersiapkan lebih awal, saat musim dingin datang, baru bisa memberimu. Nenek memang paling sayang padaku. Nenek, maaf sudah membuatmu menunggu. Tianyu. Tunggu. Tunggu sebentar. Tadi itu nenekmu, ya? Izinkan saya menceritakan sebuah cerita. Ada seorang gadis, ketika dia masih sangat kecil, dia ditinggalkan oleh orang tuanya. Ketika dia berusia 22 tahun, dia bertemu dengan seorang pria yang membuatnya jatuh cinta pada pandangan pertama. 5 tahun kemudian, dia hamil. Bisa memberinya sebuah rumah.
Tapi pria itu menolak dan memintanya untuk menggugurkan kandungan. Dia dengan keras kepala melahirkan anaknya. Jadi pria itu putus kontak dengannya. Kemudian dia melahirkan seorang putri. Ketika anak itu berusia 1 tahun, pria yang telah mengkhianatinya kembali merunduk di depannya, memohon untuk dimaafkan. Wanita ini lembek hatinya. Tapi kemudian dia menyadari, pria ini sudah menikah. Pria itu memberitahunya bahwa dia mencintainya. Dia menikahi wanita itu karena dia ingin memanfaatkan kekuatan keluarga. Namun tak lama setelah itu, istri pria itu memerintahkan sekelompok orang menyerbu rumah dia dan lelaki itu. Semua yang bisa dipecahkan dirusak semua. Lelaki itu pun tak muncul lagi. Perempuan itu tak punya uang untuk membesarkan anaknya, mau tak mau harus menjual tubuhnya. Gadis itu mengalihkan pandangannya. Dia melihat pada anak mereka. Yaitu dia, kakak tirinya dari ayah yang sama. Dia sengaja mendekatinya, memaksanya jatuh cinta padanya. Suatu hari, gadis itu sengaja memabukkannya, dan meninggalkan sebuah surat. Menceritakan semuanya. Dia terpaksa menemukan orang tuanya sendiri. Lalu memverifikasi bahwa semuanya benar. Lalu apa? Lalu dia bunuh diri. Dia menerjang di depan mobil ayahnya sendiri. Membiarkan ayahnya sendiri menabraknya hingga mati. Gadis kecil yang kamu maksud ini, apakah itu dirimu sendiri? Kamu begitu ingin. Gadis itu adalah aku. Kamu begitu berharap aku menderita, ya? Sungguh sia-sia, kakak sangat menyayangimu. Kenapa menceritakan cerita ini? Kakak hanya ingin memberitahumu betapa kejamnya dunia ini. Kakak sedang mengajarimu. Mengerti? Tangan yang diberikan oleh guru kepadaku ini, ternyata benar-benar bisa bersinar. Apa mungkin? Apakah ada hubungan dengan bau puzi? Apakah itu ada kaitannya? Ini mungkin. Tangan ini adalah bagian belakang dari bau puzi. Gabungkan usia dan karir. Kamu maksud, obat jantung cepat efektif sudah ada petunjuknya? Memang benar bahwa kombinasi obat itu penting, tetapi sebelumnya saya tidak mempertimbangkan obat, sejauh mana kemurniannya. Ini juga merupakan sudut pandang penelitian. Jadi hari ini, saya ingin meminta petunjuk dari Anda, jika memungkinkan. Sebelumnya, Profesor Su dan Profesor Wu mereka juga pernah meneliti obat ini bersama. Saya akan mengajak mereka untuk bergabung. Kita diskusikan bersama. Tentu saja. Dengan bergabungnya mereka berdua, tentu sangat baik. Kedua orang tua itu melihatku menerima murid sebaik dirimu. Kedua orang tua itu pasti sangat iri. Tuan Guru, kita beri nama obat ini. Sebut saja. Bagaimana dengan pil reinkarnasi? Aku tidak perlu kembali ke Hong Kong untuk sementara waktu. Benarkah? Mengapa? Karena kamu. Benarkah? Tentu saja benar. Sekalian, tinggallah dan bantu perusahaan baru ini. Kak Su Hao. Kebetulan sekali, kamu juga di sini. Ada janji bertemu untuk bisnis. Tianyu, lama tak jumpa. Omong-omong Tianyu, ku dengar, baru-baru ini di pasaran muncul pil kecantikan Seng Ji Yurong dan adalah hasil penelitian dan pengembanganmu. Benar. Semua berkat bimbingan guruku, berbakat dan masih muda. Baru-baru ini kelompok Tan kami ingin mendirikan perusahaan obat di Tianning. Tidak tahu. Mempertimbangkan untuk bergabung. Terima kasih. Tapi, saya sudah janji dengan guru saya untuk melanjutkan penelitian berikutnya. Ada penelitian baru. Menggunakan pengobatan tradisional Tiongkok yang dipadukan dengan teknologi farmasi modern untuk mendiagnosis dan mengobati penyakit jantung mendadak. Jika demikian, saya tidak akan memaksa lagi. Baiklah. Saya pergi dulu.
Hmm, apakah ada yang ingin kau tanyakan? Bukan itu. Wajahmu. Apakah alergi? Tidak apa-apa. Kau lepaskan saja, aku akan melihatnya. Zilin, kenapa kamu datang? Datang untuk mengambil obat saya. Bukankah kamu bilang manajermu akan mengambilkan untukmu? Saya hanya ingin keluar sebentar. Berada di hotel sepanjang hari. Sangat membosankan. Tunggu sebentar. Oh iya, salep yang kamu berikan kemarin. Sangat berguna. Benarkah? Iya. Ini masih dalam perbaikan. Setelah diperbaiki, aku akan mengirimimu satu lagi. Kau masih akan membuat obat sendiri. Sebenarnya juga atas petunjuk orang sakti. Orang sakti? Oh ya, benarkah? Seperti dalam novel, berkelana ke seluruh penjuru dunia. Ahli bela diri yang keberadaannya tak menentu. Imajinasimu itu apa sih? Tuan muda, saya baru pertama kali datang ke sini, dan saya tidak begitu mengenal tempat ini. Tuan muda, saya ingin meminta bantuan. Silakan, Nona muda, katakan saja. Seorang bijak, satu kata, 4 kuda pun sulit mengejar. Kamu bawa banyak sekali, kamu bisa habiskan semuanya. Tentu saja. Setelah desa ini, tidak ada toko seperti ini lagi. Saya tidak akan sungkan lagi. Kamu makan juga, ini. Zilin, saya agak lelah. Cari tempat duduk. Zilin, saya selalu sangat ingin menanyakan satu pertanyaan padamu. Karena, kau bilang, itu adalah, saat kau pertama kali bertemu aku, mengapa kau begitu mempercayaiku? Hmm, aku sudah tidak ingat lagi. Apakah itu penting? Sejujurnya, ini pertama kalinya ada seseorang yang begitu mempercayai saya sebelum saya memberikan pengobatan kepada orang lain. Kedepannya, kamu pasti akan menjadi dokter terkenal. Terima kasih atas doamu. Kamu. Tadi kamu bertanya satu pertanyaan padaku. Sekarang giliran aku yang tanya. Tanya saja. Kenapa kamu memilih menjadi seorang tabib Tiongkok? Mungkin karena terpengaruh oleh orang bijak. Ah, sebenarnya ada banyak alasan. Aku selalu merasa pengobatan Tiongkok tradisional sangat mirip dengan pengembara di dunia persilatan yang melihat ketidakadilan, lalu segera menolong. Dokter Sakti, kau masih punya mimpi dunia persilatan ya? Tapi kurasa, kalau kamu hidup di zaman dulu, pasti kamu adalah tipe orang yang pemberani dan membela kebenaran. Kalau begitu menurutmu, kamu di zaman dulu, pasti adalah wanita yang sangat cantik jelita. Apa bagusnya sih? Tentu saja. Kamu adalah bintang besar, mudah disukai. Termasuk olehmu. Tentu saja termasuk. Aku penggemarmu. Dan aku juga mengikuti Weibo-nya. Dan juga, maksudku. Apakah kau menyukaiku? Lihat, kau sampai ketakutan. Tunggu aku di sini. Jangan membuka mata, tutup matamu. Jangan membuka mata. Baiklah, kamu berjalan pelan-pelan ke sini. Jalan terus. Ini untukmu.
Siapa yang ada di atas? Siapa yang menembakkan kembang api di atas? Turun. Petugas keamanan. Lalu bagaimana? Lari. Di sana. Cepat jalan. Pelan-pelan, pelan-pelan. Tunggu aku. Cepat, cepat. Pelan-pelan. Ke sana. Tidak ada orang di atap. Sudah pergi. Seharusnya sudah pergi. Minumlah air madu sedikit, untuk menghilangkan mabuk. Zilin, apakah kau suka dokter Tiongkok itu, Kakak Kiang? Antara pria dan wanita, tidakkah itu bisa menjadi hubungan persahabatan murni? Saya masih belum tahu tentangmu. Saya hanya merasa bahwa dia berbeda dengan yang lain, yang ingin mendekati saya. Dia berbeda. Kebaikannya padaku, aku merasa sangat wajar. Bagaimana menurutmu? Aku malam ini sangat, sangat bahagia. Ini detektif swasta, data yang dibawanya kembali. Kedua keluarga mereka, awalnya adalah tetangga, kemudian, Wang Qian pindah bersama orang tuanya. Setelah lulus, dia kembali bekerja di Tianning. Keduanya baru melanjutkan kontak. Kalau begitu, orang tua mereka berdua, saling mengenal. Kabarnya, semalam saat makan malam, dia membawa Wang Qian pulang ke rumah orang tuanya. Ibunya selalu tidak menyukai kakakku. Kakakku menikah dengannya. Awalnya sudah banyak menderita, kakak. Ada satu hal lagi. Belakangan ini, apakah kamu telah menyinggung seseorang? Tidak ada. Detektif pribadi memberitahuku, baru-baru ini ada yang sedang mencari informasi tentangmu. Izinkan aku mengingatkanmu. Harap lebih berhati-hati. Tianyu, aku sedang menghadapi masalah di sini. Bisakah kamu membantuku? Topik ini sedang viral dengan sangat cepat. Sekarang wartawan, penggemar, paparazi, semua menjaga di pintu masuk. Kakak kuat. Maaf ya, aku telah menyusahkanmu. Foto-fotonya sudah dijual ke perusahaan saingan. Siaran pers kita sedang dalam pengerjaan. Kita sekarang tidak bisa langsung turun. Tetapi menunggu di sini. Jika sampai ketinggalan pesawat, tidak bisa pergi, itu akan lebih merepotkan. Zilin, Tianyu, akhirnya kau datang. Maaf ya. Tetap saja merepotkan kalian. Zilin, aku penggemarmu. Bolehkah aku meminta tanda tangan? Maaf ya. Pesawat akan lepas landas. Masih ada 4 jam. Waktu kita sudah sangat terbatas. Begini saja, saya punya sebuah cara. Mungkin Anda akan merasa sedikit terpaksa. Dengan Yixuan, kalian ganti pakaian Zilin. Kita bagi 2 jalan. Keluar melalui pintu utama. Zilin, kamu ganti pakaian petugas. Diam-diam keluar lewat pintu belakang. Bos. Bisakah kamu menjaga citramu di depan cewek-cewek? Xiao Jiang. Kamu pengorbanannya terlalu besar. Nanti saya tanda tangani foto. Saya akan memberikan tambahan untuk kamu. Bolehkah kita menambah WeChat? Jangan terlalu menginginkan. Bercanda saja tidak bisa. Kami akan segera bertindak. Wah, Qi Zilin. Aku suka padamu, Zilin. Aku akan selalu mendukungmu. Permisi. Maaf semuanya.
Permisi. Bagaimana dengan Zilin? Ini bukan Zilin. Datang ke kantor saya sebentar. Anda mencari saya? Sudah bekerja di perusahaan berapa tahun? Sekitar 6 tahun, kan? Karyawan lama. Setia. Mampu. Terima kasih, Tuan Su. Jangan terburu-buru berterima kasih dulu. Grup akan mendirikan perusahaan baru di Tianning. Kau tahu kan? Ya, saya tahu. Tadinya, saya ingin merekrutmu masuk ke tim saya. Namun sekarang terjadi hal seperti ini. Apa yang harus dilakukan, Tuan Su? Apa yang harus dilakukan, Tuan Su? Tentang hal ini, saya tidak peduli. Saya menilai seseorang berdasarkan kemampuan. Karena dia bisa memberikannya kepada saya, dia juga bisa memberikannya kepada orang lain. Ini sudah bukan hal yang bisa saya kontrol. Hua Tianyu. Dia adalah adik ipar saya. Jadi tidak heran. Intinya, apapun pilihanmu, tidak masalah. Saya berharap kamu segera menyelesaikan masalah ini. Ada bom waktu di sekitar. Saya akan segera menyelesaikannya. Ini adalah pilihan saya. Saya akan ke Tianning, tapi yang akan membawa kalian mencapai hasil. Oh, benar, Suzong, saya dengar. Hua Tianyu baru-baru ini sedang meneliti obat tradisional Tiongkok yang baru. Mempengaruhi pasar perusahaan baru kita. Pengobatan tradisional Tiongkok tidak akan berkembang, tapi kukira, dia dan pemilik Ikhtiar Senyum, keduanya memiliki kerjasama. Itu agak menarik. Pemilik Ikhtiar Senyum, Tuan Yan, tidak pernah melakukan bisnis yang merugi. Oh ya, pabrik obat setempat, kau kenal kan? Obat baru yang sedang diteliti, sudah hampir memasuki tahap terakhir. Jadi belakangan ini, saya harus sering berada di sekolah, soal obat Sengji Yuru dan, tolong bantu beri perhatian lebih pada Man Kyong Jie. Terima kasih banyak. Obat baru apa? Aku kaya bersama kakakku. Tidak. Obat. Belum sampai tahap produksi. Membayar hutang. Siapa kalian? Urusanmu apa? Kami mencari pemilik pabrik obat Muxin. Saya adalah. Anda pemiliknya. Pemilik sebelumnya berhutang pada kami. Lari. Karena Anda pemiliknya, kami akan menuntut pada Anda. Jika tidak bayar, kami akan menghancurkan toko Anda. Dia melarikan diri. Kalian laporkan ke polisi. Saya sudah menjalankan pabrik obat ini sudah lama. Apa yang kalian ributkan di sini? Siapa yang tahu kalian? Apakah kalian satu kelompok? Hutang. Bayar utang. Saya ingin lihat siapa yang berani bertindak sembarangan. Itu benar-benar melanggar hukum. Menggertak siapa kau? Serang. Kau bajingan. Serang mereka. Jangan bergerak. Aku sudah meminta Kak Man Kiong untuk melaporkan ke polisi. Bunuh mereka, punyamunya. Berani melawan, aku. Berani memukulku. Cepat pergi. Lepaskan aku. Kakak Ruyu. Yang bisa dipastikan sekarang adalah, orang-orang ini karena hasutan, baru menyerang kita. Penyerang utamanya sudah ditangkap polisi. Lalu apa alasannya? Belum diinterogasi. Tapi, jelas ini serangan yang terencana. Apakah kita punya rekaman CCTV? Sepertinya ada. Pergi lihat. Itu dia. Siapa?
suami kakakku. Dia selingkuh, dia ingin bercerai dengan kakakku. Aku sudah berkonflik dengannya. Dia pasti ingin memanfaatkan kesempatan ini untuk membalas dendam padaku. Aku yang membuat Ruyu terlibat. Sepertinya, Ruyu benar-benar menganggapmu sebagai teman. Sebenarnya, Ruyu juga pernah menyelamatkanku seperti dia menyelamatkanmu hari ini. Pernah. Saat itu, Ibu Ruyu sudah meninggal dunia. Saya ingin memberinya uang untuk membantu dia. Jadi, kami berdua mulai hidup hemat dan bekerja serabutan. Kemudian kami menjadi teman baik. Kamu seperti ini lagi. Ini bukan karena suka padamu. Baru seperti ini. Kita harus mempercepat rencananya. Ada masalah apa? Jangan tanya hal yang tidak perlu. Besok, kamu suruh ibuku mengambil Tian-Tian. Sisanya, lanjutkan sesuai rencana. Tian-Tian, sudah waktunya bangun. Nenek akan datang menjemputmu. Aku ingin bersama mama. Tapi nenek bilang, dia merindukanmu. Dia ingin menjemput Tian-Tian. Tinggal beberapa hari ya, bagaimana? Ibu di rumah, menunggu kamu kembali ya. Sangat baik. Enak nggak? Lain kali beli lagi. Setiap hari, ke sofa sana. Tunggu di sana. Ya, saya ke meja depan untuk ambil kunci kamar. Ini informasi saya. Kamar yang saya pesan. Anak kecil. Kamu di sini sendirian? Anak kecil. Kamu sendirian di sini? Kalau begitu, aku akan membawamu menemui mama. Tian-Tian, di mana dia? Tian-Tian. Kamu sudah kembali? Ibu baru saja membawa Tian-Tian pergi. Aku tahu. Aku minta mamaku menjemputku. Kenapa? Tianyin, kita bercerai saja. Aku tahu. Seharusnya aku memberitahumu lebih cepat. Aku takut menyakitimu. Benarkah? Saya sudah tahu semuanya. Apa yang kamu tahu lagi? Selalu berpikir yang aneh-aneh. Saya sudah tahu sejak lama. Saya sudah perhatikan sejak awal, hanya saja saya tidak menyangka, kita sudah menjadi pasangan suami istri. Kau ternyata takut aku terus mengganggumu. Kau membohongiku, bilang itu perceraian palsu untuk membeli rumah. Bukan seperti yang kau pikirkan. Rumah itu untukmu. Aku hanya ingin setiap hari. Kalau begitu, tidak perlu banyak penjelasan lagi. Mari kita berpisah baik-baik. Masalah hak asuh. Pengacara saya akan menjelaskan dengan jelas. Jaga dirimu. Saya akan bawa Tian-Tian pulang dulu, kakak. Jangan khawatir. Ayo, Tian-Tian. Ada yang ingin saya bicarakan denganmu. Tianyu. Tian-Tian kenapa bisa ada di sini, kak? Tidak ada masalah kan? Kenapa dia bisa ada di sini? Tian-Tian tertidur. Kak, jangan khawatir. Apa kamu sudah tahu? Dia mengatakan padaku, apakah kau takut aku tidak menerimanya, sehingga kau tidak berani mengatakannya padaku? Kukira dia akan berubah pikiran. Kau terlalu mengharapkannya. Dan terlalu meremehkan kakakmu. Tianyu. Aku ingin bercerai. Saya akan membawa Tian-Tian pergi dari rumah ini. Pihak manajemen telah memutuskan untuk memecatmu. Tapi, Tuan Su, kamu harus mencari jalan. Kamu harus membantuku. Nona An pasti akan memecatmu. Tuan Su, kamu harus bantu saya. Kamu kan awalnya
Nggak ngomong gitu, Tuan Su. Awalnya, kamu nggak ngomong gitu. Kamu harus bantu saya, Pak Su. Kamu harus membantu saya. Kamu harus mencari cara, Pak Su. Lepaskan saya, Pak Su. Kamu menyeberang sungai dan menghancurkan jembatan. Kamu sialan bukan, Su Hao. Kamu bukanlah. Kian, buka pintunya. Aku tahu kamu ada di dalam. Kian, aku tahu kamu ada di dalam. Wang Qian. Aku harus bercerai demi kamu. Kau tega berbuat seperti ini padaku. Pertemuan orang tua murid dan wanita simpanan itu sama saja, merusak keharmonisan keluarga. Pergilah kau, aku tidak ingin bertemu denganmu lagi. Wang Qian. Mengapa kau harus berkelahi dengan Zhao Yanting? Karena dia tidak berbuat baik, kakakku dan Tian. Aku tak bisa menahan diri. Aku sudah mengurusnya. Tidak akan ada lagi yang berani menggunakannya. Yixuan. Jangan campuri urusan ini. Tianyu. Saya benar-benar juga sedang memikirkanmu. Saya tidak tahu apa yang masih akan dia lakukan. Hal-hal bodoh yang lebih parah. Tapi saya khawatir tentangmu, Yixuan. Saya tidak ingin kamu terlibat dalam hal ini. Lihat saya sekarang seperti ini. Saya minta maaf kepada kakakku. Saya tidak bisa melindungi Tian. Saat ini saya tidak punya kemampuan itu. Tunggu sebentar, ya. Saya akan membuka pintu. Siapa ini, Tianyu? Fan. Kenapa kamu pulang ke negara? Jadi, kamu memilih dia, benar kan? Aku sudah berjuang untuk kita. Banyak kesempatan. Kita memang... Kalian ngobrol dulu saja. Aku turun untuk menunggumu. Kamu tidak perlu menghindar. Tidak ada yang tidak bisa kamu dengar. Baik. Aku mengerti. Apakah aku perlu pergi untuk melihatnya? Biarkan itu berlalu. Biarkan saja itu berlalu. Dia seharusnya menemukan orang yang tepat, orang yang cocok. Buku bagus tidak dibaca. Kau kembali ke negara sendiri untuk apa? Lagi-lagi karena Hua Tiansui, benarkah, Xiao Fan? Jawab aku. Aku melihat beritanya di internet. Aku khawatir padanya, maka aku langsung kembali. Tapi dia sudah bersama orang lain. Aku sudah lama memperingatkannya. Aku membenci diriku sendiri, karena tidak pernah berani. Tapi aku juga tidak akan memaafkanmu. Kamu selalu mengendalikan hidupku, mengatur hidupku. Kepala Lu adalah orang cerdas. Musuh dari musuh adalah teman. Anda pasti memahami hal ini. Apa tujuanmu? Hanya semata-mata untuk mendirikan perusahaan baru, membersihkan pesaing lainnya. Selain itu, saya tidak percaya pada pengobatan tradisional Tiongkok. Ingin mengandalkan beberapa ramuan untuk menyelamatkan nyawa sebagai perusahaan farmasi, tapi harus bertanggung jawab kepada publik. Keuntungannya, untuk menunjukkan itikat baik kami. Sebanyak kemampuan kami. Syaratnya terserah Anda. Apa rencana Anda? Opini publik adalah senjata terbaik. Direktur Lu di dunia media, sudah bertahun-tahun. Kamu pasti lebih mengerti daripada kami. Opini publik adalah senjata terbaik. Sudah bertahun-tahun. Kamu pasti lebih mengerti daripada kami. Kenapa kamu tidak istirahat dengan baik di rumah? Kenapa kamu ke sini? Aku rindu padamu. Jadi langsung mencarimu. Jangan berlebihan, aku masih belum tahu kau. Cepat duduk. Bagaimana, sudah bertemu kakak perempuan? Siapapun tidak ada. Kakak Rui. Maaf, kau minta maaf padaku untuk apa?
Orang-orang itu awalnya menarget aku, tapi malah membuatmu celaka. Sudahlah, aku mengerti. Jika kamu benar-benar merasa bersalah. Kalau tidak, langsung saja berikan sahammu kepada saya. Kakak tidak serakah. 50% saja cukup. Tidak masalah, Man Kyong. Lihat nggak? Ini memang pantas disebut orang yang menyelamatkan aku dengan segenap hati. Anak bodoh, aku cuma bercanda. Ngapain masih sopan-sopan sama aku? Langsung aja ngomong. Produk baru kami. Ingin mencari juru bicara. Apakah itu yang saya gunakan terakhir kali? Baiklah, asalkan ada izin dari Badan Pengawas Obat dan Makanan. Tapi biaya iklannya, dana mereka perlu diputar. Mungkin harus ditunda dulu. Kalau begitu, apakah kamu punya uang 1 yuan? Ada. Ada apa? Sudah. Biaya endorsemu sudah kuterima. Ingat minggu depan, kirimkan kontraknya. Oh, benar. Jangan lupa kamu masih berhutang padaku. 1 kali makan. Tian Yin, kamu ingin bertemu dengan Tian Tian. Tian Yin, aku tahu aku salah, tapi manusia tidak sempurna. Aku tidak akan melakukan kesalahan lagi. Aku akan berubah. Aku akan membuatmu menjadi wanita paling bahagia di dunia. Aku dan Tian Tian sekarang sudah cukup bahagia. Lebih bahagia lagi. Aku akan pusing. Jika kau ingin bertemu Tian Tian, ingin menjalankan tanggung jawab sebagai ayah, aku tidak akan menghalangi. Tapi saat kau menggunakan cara yang kejam untuk menyakitiku, semuanya sudah berakhir. Tian Yin, aku salah. Berikan aku kesempatan untuk mencintaimu lagi, bisakah? Tian Tian tidak bisa hidup tanpa ayahnya. Yang dia butuhkan adalah keluarga yang utuh. Kau hanya mencintai dirimu sendiri. Aku sudah mengerti dirimu. Jika kau diberi kesempatan lagi, kamu masih akan meninggalkan aku. Tian Yin. Man Kyong, Yin. Kenapa obat kita baru saja mulai dikenal, dan sekarang di internet terjadi gelombang keraguan terhadap obat tradisional Tiongkok? Bagaimana obat kita baru sedikit terkenal, di internet langsung memicu gelombang keraguan terhadap pengobatan Tiongkok? Ada apa? Aku lihat dulu, lihat ini. Karena melewatkan waktu pengobatan, menyebabkan cacat seumur hidup, dan juga ini, salah minum obat. Kondisi memburuk. Rusak. Kok stasiun TV ikut nimbrung juga sih? Iya. Bukankah ini Pak Su? Sudah lama tidak bertemu, dua wanita cantik. Pak Su, kenapa hari ini punya waktu datang ke tempat kecil seperti kami? Kalau begitu, saya langsung saja ke inti pembicaraan. Hari ini saya ingin mewakili grup ANSI untuk mengakuisisi perusahaan kalian, produk baru yang diluncurkan. Tuan Su, akhir-akhir ini sepertinya tidak punya waktu untuk online ya. Bagaimana ya? Sekarang opini publik tidak ramah terhadap obat tradisional Tiongkok. Benar sekali, aku sengaja mengajukan akuisisi ini. Aku dan Tianyu secara pribadi adalah teman baik. HMPH. Ada hal seperti itu, Tuan Tian seharusnya tahu. Memang ada hubungan lama. Baik itu karena kebaikan hati, atau karena kepercayaan kepada Tianyu, secara emosional dan rasional, saya ingin membantunya. Tuan Su, Anda juga seharusnya tahu, produk kami ini adalah hasil pengembangan Tianyu. Dia tidak ada di sini sekarang, kita tunggu dia pulang saja, nanti kita bicarakan lagi. Kalau begitu saya permisi dulu, sama-sama. Ini benar-benar ingin membantu. Atau hanya memainkan kartu emosional? Kalau begitu, hanya bisa bertanya pada Tianyu saja. Lulin. Tianyu. Ada satu hal yang mungkin kami abaikan. Apa yang kamu maksud? Kamu dapat ini dari mana? Dari kantor Su Hao. Ternyata dia selama ini diam-diam. Orang yang menyelidiki saya adalah dia. Sebelumnya, Xiao Jiang juga pernah memberitahuku, ada orang yang sedang menyelidiki saya. Saya juga penasaran. Tujuan Su Hao yang menghabiskan banyak waktu dan usaha ini, sebenarnya apa? Bukan kamu, kan? Tidak akan. Su Hao tahu kepribadian saya. Dia jelas tahu, saya tidak akan melakukan hal seperti itu, hal semacam itu. Pikirkan lagi. Kita juga pernah memberitahunya, hal-hal apa saja.
Saya akan segera datang. Ada apa? Aku akan mencari Xiao Jiang sebentar. Xiao Jiang. Aku, sial, kau berkelahi dengan siapa ini, bos? Tolong bantu aku menemukannya. Ceritakan dulu padaku, kau berkelahi dengan siapa? Tidak bisa. Aku harus mencarinya. Jiang Jingzeng. Dia harus mati. Harus mati atau tidak, kau yang tidak bisa memutuskan. Ceritakan dulu kejadiannya padaku. Maaf. Jangan bilang hal-hal seperti itu padaku, yang tidak berguna. Apakah itu ada hubungannya dengan Hou Zhenghua, bos? Dan Li Hong sama sekali tidak ada kaitannya. Dia sama sekali tidak tahu. Li Hong dan bajingan itu, bersama selama bertahun-tahun, selalu memberi. Sering pergi bekerja, untuk menambah uang sewa dan biaya hidup, untuk lelaki sampah itu. Tapi akhirnya dia bilang, katakan apa lagi? Katakan padanya, aku tidak pernah menyukainya. Dari awal sampai akhir hanya memanfaatkan. Sekarang pria itu, akan pergi kuliah pasca sarjana. Sudah menemukan anak orang kaya lainnya, akan segera meninggalkannya. Kau mencarinya? Dia tidak akan berani lagi mulai sekarang. Saya datang untuk mengganggu kamu, Jing Zheng. Maaf. Kamu tidak melakukan kesalahan apapun. Jangan salahkan dirimu. Saya suka padamu. Bos, saya tidak pernah meminta apapun darimu. Kali ini kau harus membantuku. Li Hong. Mengapa kau menghindar dariku? Aku sama sekali tidak pantas disukai siapapun. Kau pantas, kau selalu pantas. Aku yang tidak menjagamu dengan baik. Akulah yang tidak berani. Seharusnya aku mengatakannya lebih cepat, membuat pria itu pergi. Akulah yang benar-benar mencintaimu, Jing Zheng. Kau membuatku menjadi berani. Mulai sekarang aku akan melindungimu. Percayalah padaku, oke? Bagaimana pendapat kalian berdua? Kami juga tidak bisa menghubungi Tianyu kemarin. Karena kalian berdua adalah teman dekat Tianyu, maka saya pikir kalian pasti akan mempertimbangkannya. Pendapat dua orang, aku rasa akuisisi ini bukan hal kecil. Mungkin Tuan Su juga tidak perlu terburu-buru. Dengan tulus, ingin melakukan hal ini. Aku dengar, karena opini publik belakangan ini, pabrik obat baru juga menghadapi beberapa hambatan. Jika tidak bisa mengirim tepat waktu. Jumlahnya tidak sedikit. Tuan Su mencari tahu, benar-benar sangat jelas. Tuan Yan tidak perlu terlalu memikirkan saya. Saya lebih banyak memikirkan Anda, masih di sini. Ini adalah obat baru yang dikembangkan oleh Tianyu. Kalau begitu, terima kasih banyak. Obat baru, kalau begitu, terima kasih banyak. Tianyu sudah datang. Wah, kebetulan. Masih ada Su Haoge, rencana yang matang sekali. Kau telah merencanakannya dengan sangat baik. Membawa Zhao Yanting ke salon kecantikan, dalang di balik keributan itu, adalah kamu, kan? Kau tahu aku dan Zhao Yanting berkonflik. Jadi kau menggunakannya sebagai pengalih perhatian, untuk mengalihkan perhatian kita semua. Kau masih mencampuri urusanku, kau tahu ibu mantan pacarku, bekerja di stasiun televisi. Jadi kalian bekerja sama, untuk menekan kami. Sekarang dengan dalih bantuan, berbicara tentang akuisisi. Logikanya sangat jelas, tapi itu hanya imajinasimu, Tianyu, di antara kita tidak ada masalah apapun. Mencurigai saya, benar. Jika bukan karena saya menemukan data ini, saya mungkin tidak akan pernah menyadarinya. Kak Su Hao, apakah kamu akan jadi orang seperti ini? Benar. Jika tidak tertangkap, berkas-berkas ini, mungkin aku tidak akan pernah menyadarinya. Kak Su Hao, apakah kamu akan jadi orang seperti ini? Ini adalah milik Yi Xuan, yang dia lihat di kantormu, dan kau mengatur. Seperti yang baru saja kukatakan. Bukankah ini semua tidak menjelaskan apapun? Aku ingin tahu alasannya. Alasan apa? Kau menyakiti orang-orang tak berdosa ini. Alasannya apa? Maksudmu Zhao Yanting tidak? Apakah Hua Tianyu benar-benar tidak bersalah? Lalu bagaimana dengan luka kakak Ruyi? Semua itu karenamu. Tianyu, apa salahnya dia?
Ahli pengobatan Tiongkok memang pantas mati. Saat aku diadopsi oleh kakek An. Keluarga kami menjual semua harta benda, baru bisa mengumpulkan uang untuk pengobatan. Akhirnya ia mengangkat kedua tangannya, bilang tidak bisa disembuhkan, lalu menyuruh kami pergi ke rumah sakit. Ayah saya karena berobat terlalu lambat. Upaya penyelamatan gagal dan meninggal dunia. Kau juga tahu. Kakek saya diselamatkan oleh pengobatan Tiongkok. Apakah kamu masih ingat, mengapa kakek membuka pabrik obat? Tapi bagaimana dengan ayahku? Yang jelas bisa menyelamatkannya. Mengapa harus dilakukan dengan dosis? Kamu menyalahkan dirimu sendiri, karena tidak mengirim ayahmu lebih cepat pergi ke dokter barat. Kau sendiri yang tidak bisa melepaskan. Sejak kakek menyerahkan aku kepadamu di Tianning, ia sudah tidak tenang padamu. Kakak Su Hao, sudah waktunya untuk sedikit rileks. Jangan bergerak, cepat laporkan ke polisi. Jangan bergerak, lepaskan dia. Kenapa kalian semua berperilaku seperti penyelamat? Kamu benar. Aku sudah merencanakannya dengan cermat. Sebenarnya ini bukan hanya untuk apa ramuan kecantikan itu. Yang ingin saya lihat adalah perusahaan pengobatan tradisional Tiongkok kalian. Sedikit saja yang telah saya tekan. Jika pil baru yang kalian kembangkan berhasil dikembangkan, lepaskan dia dulu. Hua Tianyu. Sekarang saya tanya kamu. Jika saya menyakiti Yixuan, apakah saya seharusnya mendapat hukuman yang pantas dari kamu? Tapi pengobatan tradisional Tiongkok telah membunuh ayah saya. Kalian bahkan tidak mengucapkan sepatah kata pun untuk menyalahkan. Kenapa? Apakah nyawa ayahku bukan nyawa? Kak Su Hao, diam. Kak Su Hao. Kakek sedang menunggumu pulang. Tolong segera pergi. Bahkan kamu juga ikut mencampuri urusan saya. Kepala lu. Kamu bukan kepala lu lagi. Kamu menerima suap, menyalahgunakan kekuasaan, membuat tuduhan tanpa dasar tentang pemecatanmu. Itu sudah diumumkan ke seluruh pulau. Song Yao. Berbuat baiklah kepada orang lain. Baiklah, aku akan memberimu kesempatan. Aku memberimu waktu yang cukup untuk membereskan barang-barangmu. Oh ya, aku juga harus bersiap-siap. Tianyu dan yang lainnya akan membuat garis besar acara selanjutnya. Garis besar acara berikutnya. Minum air. Kenapa setelah menerima telepon, tidak berbicara lagi? Tidak kok, masih berpikir tentang urusan Su Hao. Dia hari ini dijemput kakek kembali ke Hong Kong. Apa kata kakek An? Saya tidak memberitahu kakek tentang peristiwa Su Hao Ge yang menyandera saya. Kamu khawatir kakek akan cemas, kan? Sebenarnya, saya tahu tentang Su Hao Ge. Dia tidak akan menyakiti saya. Dia hanya ingin mengetahui beberapa hal dari kami. Su Hao, setelah kejadian ini, memberi saya banyak pencerahan. Saya mendapat pemahaman baru tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Juga, ceritakan padaku. Dulu aku sangat mengagumi pengobatan tradisional Tiongkok. Bahkan jika pengobatan tradisional Tiongkok memiliki kekurangan sedikit pun, aku pun enggan untuk mengakuinya. Tapi sekarang, aku memiliki pemahaman baru tentang pengobatan tradisional Tiongkok. Jika saya ingin mengembangkan pengobatan tradisional Tiongkok dan membuat lebih banyak orang tahu, maka saya harus mengakui kekurangan-kekurangan ini dan memperbaikinya. Kenapa kamu tertawa? Sekarang pikiranmu penuh dengan dunia. Sungguh seperti seorang pendekar. Guru, akhir-akhir ini saya mengalami beberapa hal. Saya merasa
Pengobatan tradisional Tiongkok masih ada kekurangannya. Oh, itu tidak seperti pengobatan barat, ada sistem yang ketat. Jika bertemu dengan orang yang tidak ahli pengobatan, sangat mudah salah menilai, menunda waktu pengobatan pasien. Lalu apa pikiranmu? Bagaimana kalau kita mulai dari pil kebangkitan saja? Kalau begitu, mari kita mulai sekarang. Baik. Kakek Wu, kamu lihat obat ini. Tambahkan sedikit lagi. Ini juga tambahkan dan coba. Sendok saja cukup. Guru, cium ini. Hayat adalah ayah dari Wang Zi. Ini sangat indah belakangan ini. Ayah Wang, ini adalah bintang itu. Sangat cantik. Saya berteman dengan seorang dokter tradisional Tiongkok, Candi, yang mengirimkan saya hadiah 300 yuan. Daba itu mengirimkan hadiah 200 yuan. Daba itu, seperti yang dikatakan Zilin, benar-benar begitu. Daba itu, seperti yang dikatakan Zilin, benar-benar begitu. Wu Yong belajar bagaimana menyelamatkan orang. Wu Yong, saya juga ingin belajar bagaimana menyelamatkan orang. Potensi pengobatan tradisional Tiongkok, kata Dewa Apple benar. Kata Dewa Apple benar. Wang Li, kami semua mendengarkanmu. Kata Dewa Apple benar. Wang Li, kami semua mendengarkanmu dan berharap semuanya, kami mencintaimu. Kami mencintaimu, Caing, bisa mengirimkan kami hadiah 20 yuan dari Zongyi Qi Jiajun. Qi Jiajun mengirimkan hadiah 20 yuan. Zilin, saya percaya padamu. Kelinci kecil Zilin, untuk budaya kita, Zilin, Dr. Wang, ini terlalu gila. Terima kasih, Dr. Wang, ini terlalu gila. Terima kasih, Nona Qi telah membela kita, teman-teman pasukan Qi. Tepuk tangan. Dua orang itu mereka adalah anggota platinum toko kita. Benar, mereka sering datang. Lalu hari ini, kami akan memperkenalkan produk terbaru kami, Rejuvenation Pills. Silakan lihat, pengembangan obat tradisional Tiongkok. Aromanya juga sangat harum. Karena itu, tidak usah membicarakan khasiatnya. Ini diekstrak dari minyak esensial dari kelopak bunga alami murni. Di dalamnya, iya, selain itu, kalau bisa dikonsumsi, ini biasanya Tian-Tian. Hati-hati ya. Kamu masih ingat nggak? Aku bilang ke kamu. Suruh kamu tungguin aku. Apa benar itu? Itu hari itu. Di rumahku. Tanganku terluka. Ingat, ingat. Sekarang aku merasa. Waktunya tepat. Meskipun sudah menikah. Kau jangan harap bisa naik ke tempat tidurku. Anak itu anak haram. Ibunya meninggal muda. Tuan Ye merasa kasihan padanya, dan membiarkannya menikah masuk ke keluarga kita. Nanti kalau kita mau, bisa buang dia kapan saja. Metode akupuntur ini digunakan untuk pertolongan pertama. Ye Tianming S sebelumnya, menyerahkan 3 kunci kepada 3 teman. Selama kamu bisa mendapatkan ketiga kunci ini, kekayaan keluarga Ye akan menjadi milikmu. Mustahil. Palsu.